Profesor Suteki, kami persilahkan dari sisi hukum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Babe Haikal, jadi Prof, kalau saya melihat persoalan revolusi akhlak itu memang sejalan dengan apa yang negara hukum kita itu hendak diwujudkan. Jadi negara hukum atau bisa disebut sebagai rule of law yang telah sedang dan hendak dikembangkan di Indonesia itu harus menjadi negara hukum yang bermoral, yang bermuara pada negara hukum yang membahagiakan rakyatnya. Saya sitir ini dari pendapat Profesor Sacipto Raharjo bahwa dalam hal ini untuk bisa menjadi negara hukum yang bermoral itu tidak lain harus dicapai oleh atau harus didukung dengan pejabat negara dan rakyat yang bermoral atau berakhlak. Nah, persoalannya adalah ketika kita menemui moralitas para penyelenggara dan rakyatnya itu sedang berkubang dalam kerusakan. Nah, apa penanda kerusakan moral itu? Penandanya adalah maraknya kejahatan, baik yang dilakukan oleh para penyelenggara negara maupun oleh rakyatnya. Contohnya adalah korupsi yang merajalela, kemudian penindasan oleh penguasa, abainya rakyat, separatisme, terorisme, diskriminasi penegakan hukum, dan juga kerusakan moralitas warga, pembungkaman hak sipil, dan lain-lain yang itu seringkali dipertontonkan di hadapan kita. Nah, kejahatan ini dipastikan akan menjauhkan tujuan negara untuk membahagiakan rakyatnya. Di titik inilah harus ada kreatif minority yang terus berjuang melakukan revolusi moral atau akhlak di segala lini kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dan juga mondial. Nah, Babe Haikal ya sebagai negara bangsa yang religius atau sering kita katakan sebagai religious nation state, maka revolusi akhlak mesti dibingkai dalam kerangka ketuhanan yang Maha Esa. Tadi saya sepakat dengan Habib Rizik Syihab. Ya, jadi ketuhanan yang Maha Esa itu sebagai dasar moral bangsa. Moral bangsa inilah yang kemudian menjadi dasar kita melakukan perombakan di bidang hukum yang diharapkan mampu membahagiakan rakyatnya, atau dalam hal ini tadi sudah disinggung soal social justice welfare. Bukan negara hukum atau juga bukan menggunakan hukum menjadi alat gebuk penguasa yang menyengsarakan rakyatnya. Ya. Demikian Bapak Haikal yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Profesor jahil ya kadang-kadang ya. Ya. Oh ya, ini ada satu sebelum saya menampilkan maksud dari pendekatan evaluatif yang cukup viral dari seorang Habibur Rahman. Sebelumnya izinkan saya menampilkan dulu, masih dalam Zoom, yang sedang menanti di sana. Bapak Fadlizon, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormati Habib Rizik Syihab dan para habaib, para ulama, para cendekiawan, para tokoh-tokoh. Mohon maaf saya tidak bisa hadir secara fisik, tapi saya bersyukur bisa diundang dalam rangka 4 tahun reuni atau 212 yang pada waktu itu saya sudah ikut di 411. Saya melihat itu adalah sebuah peristiwa yang sangat fenomenal dan belum pernah terjadi di dalam sejarah Republik Indonesia. Ada sebuah protes yang merupakan bagian dari mungkin gerakan sosial atau social movement yang ketika itu menurut saya berhasil untuk menyampaikan sikap pernyataan dari masyarakat. Mengenai revolusi akhlak, ini pertanyaannya kalau kita bicara revolusi, kadang-kadang pertanyaannya, revolusi ini mau dimulai dari mana? Dari atas atau dari bawah? Revolution from above atau revolution from below? Nah, menurut saya, kalau memang yang menjadi pokok masalah sekarang ini, justru akhlak kita di dalam bernegara gitu ya.
Jadi harusnya revolution from above. Revolusi kita ini harus dari atas, memberikan contoh teladan ke bawah, karena persoalan-persoalan kekinian yang kita hadapi dan baru kemarin kita menyaksikan, seolah kita ini take it for granted dengan Republik Indonesia akan selamanya ada. Menurut saya, yang saya pernah studi tentang disintegrasi Uni Soviet, bahkan skripsi saya itu tentang faktor etnonasionalisme dalam disintegrasi Uni Soviet di tahun 90-an. Sebuah negara, bahkan negara adidaya seperti Uni Soviet, itu bisa hancur berantakan hanya dalam beberapa bulan, beberapa tahun saja. Itu salah satu faktornya adalah karena kepemimpinan yang lemah, karena stagnasi ekonomi, resesi ekonomi, karena ketidakadilan antara pusat dengan daerah, dan faktor-faktor lain, termasuk kalau di dalam Uni Soviet ada bencana, seperti ketika itu ada bencana Chernobyl, gitu ya. Tapi faktor kepemimpinan itu adalah faktor yang paling utama. Mikhail Gorbachev itu dianggap adalah seorang tokoh yang tidak mempunyai kepemimpinan yang kuat. Ya. Kemudian kebijakannya glasnost dan perestroika. Perestroikanya gagal, glasnostnya berhasil. Akhirnya masyarakat dengan mudah, dan akhirnya kita bisa menyaksikan Uni Soviet pecah menjadi 15 negara bagian dan sekarang menjadi negara masing-masing merdeka. Dan kalau kita lihat perjalanan Uni Soviet hampir 30 tahun, negara-negara yang sekarang merdeka itu ternyata jauh lebih maju ketimbang ketika mereka berada di bawah Uni Soviet. Kemarin kita menyaksikan ada Benny Wenda secara sepihak mengatakan sebagai interim pemimpin dari Papua Merdeka. Inilah seharusnya kepemimpinan nasional kita sekarang berkonsentrasi bagaimana merawat dan menjaga. Bukan salah di dalam mendiagnosa keadaan. Saya ada kesan sekarang ini, pemerintah terkesan Islamofobia di dalam berbagai kebijakan. Ini salah membaca, salah kemudian nanti tentu saja mendiagnosa, salah resep, salah urus gitu ya. Dan ini yang nanti kita akan terkaget-kaget sendiri kalau kita melihat sejarah dan sejarah dari bangsa-bangsa lain. Itu bahwa apa yang kita lakukan sekarang, maksudnya kita harusnya bersyukur ini tidak terjadi. Saya kira hanya mengingatkan itu saja. Baik. Terima kasih Pak B. Haikal. Terima kasih Pak Fadli. Semoga semua kita sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur. Walau satu langkah, takkan mundur. Walau satu langkah. Allah, wahai para pemuda-pemuda, adalah hari raya. Maju semua, maju. Maju, ayo.